Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara membuat Google Classroom. Langsung saja, pertama kita buka dulu email. Ya, silakan login dulu ke email. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini, besar dulu sebentar. Nah, di sini ada tanda titik 9 ya. Oke, ini kita pilih. Langsung saja kita pilih Classroom. Nah, bagi yang belum pernah membuat kelas sebelumnya, maka tampilan di sini akan kosong. Tapi kalau sudah pernah membuat, ya tampilannya seperti ini. Nah, caranya untuk membuat, kita langsung aja klik tanda tambah yang ada di atas ini. Ya, ini bisa kita gunakan untuk membuat kelas baru ataupun untuk bergabung di kelas. Nah, kali ini kita akan membuat kelas baru. Oke, kita langsung aja klik di sini buat kelas. Kemudian klik saya telah membaca dan memahami pemberitahuan. Kemudian klik lanjutkan. Oke, ini dicentang sudah. Kemudian tinggal kita klik lanjutkan. Nah, ini kita isi ya sesuai dengan keinginan. Nah, di sini bisa kita buat bagian. Oke, untuk nama kelas dan bagian ini nanti akan muncul di sini. Ini untuk nama kelas, ya. Oke, ini untuk nama kelas dan ini untuk bagian. Jadi, silakan dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian mata pelajarannya, ini kita copy saja. Kemudian ruangannya di labor atau terserah ya. Kemudian klik dan buat. Oke, baik. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah kelas dengan nama Kuliah Online Multimedia A 2019. Nah, ini kita bisa ganti tema di sini dengan cara mengklik di sini. Pilih tema ataupun kita mau mengupload foto sebagai tema. Nah, jika mau mengganti ya silakan dipilih. Jika menggunakan yang tadi juga boleh. Nah, ini bisa kita pilih. Ini oke. Kemudian pilih dari bawah, pilih tema kelas. Nah, temanya sudah berganti dengan pilihan kita tadi. Oke, next kita mau membuat, oh ya, sebelumnya kita bagikan dulu ya, atau kita undang siswa atau mahasiswa yang akan bergabung di kelas kita. Nah, caranya tinggal kita klik di sini kode kelas. Ya, ini bisa kita langsung bagikan ini. Kemudian siswa atau mahasiswanya akan menulis kode ini, atau kita bisa bagikan dengan menggunakan link di sini. Ada salin link. Nah, ini tinggal kita salin dan kita bagikan di kuliah online kita. Seperti itu.
Nah, kita pastikan aja di sini ini nama kelasnya. Nih. Itu cara pertama ya, kita bisa dengan copy kode ini, membagikan kode ini, atau menggunakan link. Cara berikutnya, kita bisa dengan menambah anggota melalui ya tab anggota ini. Caranya kita klik anggota, kemudian kita akan undang siswa dengan cara mengklik tanda tambah ini. Oke, ini tinggal kita buat email yang benar, misalnya oke. Nah, jika email tersebut benar, maka dia akan tampil di sini, di bawah sini. Jika tidak sesuai atau tidak terdaftar di Gmail, dia tidak akan tampil. Nah, kemudian kita klik undang. Nah, jika ini kita undang belum melakukan verifikasi atau menyetujui undangan kita, maka warnanya akan berwarna abu-abu. Tapi kalau yang bersangkutan sudah masuk atau bergabung di kelas kita, warnanya nanti akan terang ya, berwarna biru. Nah, itu langkah kita yang kedua, bagaimana cara kita mengundang anggota. Next, kita lanjut berikutnya, kita akan membuat kelas. Nah, pertama kita harus buat dulu topik ya. Nah, di bagian tugas kelas ini kita bisa mengatur perkuliahan kita. Apakah di situ kita akan men-share materi kita, apakah di sana kita akan membuat penilaian, absensi, dan sebagainya. Oke, pertama kita mau buat dulu topik ya. Sini kita buat topik, kita beri nama misalnya absensi. Oke, sekalinya kapital semua boleh. Kita tambahkan. Nah, ini tidak kita buat topik kita yang pertama adalah absensi. Kemudian topik kita berikutnya adalah bahan perkuliahan. Kemudian kita klik tambahkan. Kemudian kita buat topik berikutnya, misalnya penilaian. Tambahkan. Nah, misalnya penilaian untuk kuis-kuis ya. Kemudian kita bisa buat lagi topik tugas. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu ya sebagai guru ataupun dosen. Ada absensi, ada bahan pelajaran, ada tugas. Kita mau susun ini absensinya paling atas, tinggal kita seret ke atas. Nah, kita absen dulu, kemudian baru kita kasih bahan. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Tinggal kita drag ya, kita klik tahan ya. Oke, berikutnya kita mau buat lagi untuk absensi dulu ya. Nah, di sini kita bisa buat pertanyaan. Nah, ini kita isi. Nah, silakan. Nah, apa pertanyaannya misalnya absensi pertemuan 1. Oke, petunjuk silakan isi kehadiran saudara. Nah, ini jawaban singkat. Nah, di sini kita akan tentukan ya, ini ada tanda panah ini. Ini kita mau dia tulis atau kita kasih option. Kalau kita mau kasih option, tinggal kita buat sini pilihan ganda. Kita silakan isi opsinya. Yang pertama misalnya hadir.
opsi berikutnya misalnya sakit ataupun misalnya izin. Nah, ini bisa kita isi di sini. Dan berikutnya kita akan, nah ini pengaturan untuk semua siswa atau kita tentukan. Dan ini kita akan buat untuk semua siswa, jadi tidak usah kita ganggu gugat. Kemudian ini tadi sesuai dengan kelas yang kita buat ya, karena kita udah memilih kelas ini. Tapi kalau kita punya banyak kelas, kita mau buat di kelas yang mana ya, kita bisa ganti. Nah, untuk poin, untuk pertemuan pertama ini kita mau nilainya berapa? Misalnya 10, atau misalnya ada 16 kali pertemuan dengan poin 100, kita bagi ya. Kita bagi misalnya 100 dibagi 16 kali pertemuan, berapa poinnya? Nah, misalnya kita kasih aja nih poinnya 7. Dan ini kita kasih batas waktu. Misalnya kita juga sebelumnya sudah buat kesepakatan ya, toleransi keterlambatannya berapa menit. Kita bisa buat di sini. Nah, misalnya harinya bisa Senin ya. Kemudian waktunya kita kasih jadwalnya jam 8 atau jam pertama 7.15, kita toleransi keterlambatan 15 menit. Kita tinggal buat saja jadinya jam 07.35. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu sebagai guru atau dosen dalam mengajar. Ini topiknya kemana? Ke absensi. Oke, nah kalau sudah, jadi untuk absensi ini yang pertama kita buat ya, sebelum kita simpan, ini kita buat pertanyaan, kemudian kita isi petunjuk, kemudian di atas ini jangan lupa kita ganti dengan pilihan ganda. Nah, kemudian silakan kita isi optionnya, ya sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat poin sama tenggat dan topik. Ini kita isi sesuai dengan yang kita buat. Nah, kemudian kita klik bagian atas tanyakan. Oke, jadi di sini sudah ada absensi pertama ya, ini tanggal segini 19 Oktober ya, jamnya sampai jam 7.35. Oke, itu untuk absensi. Ini kita bisa sesuaikan dan kita tambah. Oh ya, ini letaknya masih di luar ya. Jadi untuk memasukkan dia ke dalam topik yang telah kita buat tadi, kita harus klik tahan lagi, masukkan ke dalam absensi. Nah, seperti itu. Jadi di absensi ini ada satu pertanyaan ya, halaman 1. Oke. Nah, berikutnya untuk bahan perkuliahan. Untuk bahan perkuliahan kita bisa tambahkan di sini ya. Kita klik misalnya materi ya, misalnya materi pertemuan atau bisa sesuaikan dengan judul ya. Misalnya judulnya tentang pengenalan multimedia. Nah, kita bisa isi di sini deskripsinya. Oke, materi ini deskripsinya kita sesuaikan ya. Isi pengenalan multimedia sebagai pengantar pada perkuliahan ini. Nah, jadi silakan disesuaikan saja. Oke,
Kemudian topiknya kita masukkan di bahan perkuliahan. Selanjutnya kita tambahkan filenya. Nah, file di sini ada 3 macam, ada 4 ya. Ada ini Google Drive yang telah tersimpan di dalam Google kita, tinggal kita share di sini, kita ambil filenya dari sini, atau kita ingin membagikan link, bisa kita tambahkan. Kemudian kalau file ini adalah file yang tersimpan di dalam komputer kita. Kemudian yang terakhir ini YouTube, kita mau membagikan video YouTube-nya, silahkan menulis sini. Nah, misalnya ini filenya, kita punya filenya di oke, bentar, kita lagi cari dulu. Oh, sorry. Ini yang diupload ya. Oke, yang diupload, kemudian kita browse. Kita cari di komputer kita. Misalnya di mana kita simpan filenya. Oke, materi. Nah, ini misalnya kita open. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita juga punya misalnya filenya sudah kita buat videonya dan kita simpan di YouTube. Kita tinggal cari di sini ya video kita. Nah, pengenalan multimedia. Nah, ini dia materinya ya, tinggal kita akan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk materi. Untuk bahan pembelajaran kita tinggal buat judulnya, kemudian deskripsinya, atau untuk judul ini kita bisa buat juga ya pertemuan 1, sesuaikan saja dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Judul, deskripsi ya, materi yang akan kita tambahkan bisa melalui 4 cara, melalui Google Drive, link, file yang ada di komputer, ataupun melalui YouTube. Kemudian jangan lupa kita masukkan ke dalam topiknya. Topik kita adalah bahan perkuliahan dan kita klik posting. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, ini sudah masuk ke dalam bahan perkuliahan. Nah, sudah ada materi kita di sini. Nah, jadi untuk tugas kelas ini ya, kita review dulu. Ini ada untuk tugas, ada tugas kuis. Ya, beda tugas dengan tugas kuis adalah di tugas kuis ini kita akan terhubung dengan Google Form. Kemudian ada pertanyaan, kemudian ada materi ya. Ini bisa menggunakan kembali postingan. Artinya kita sudah pernah posting sebelumnya, kita gunakan kembali. Dan ini adalah yang terakhir topik ya yang ada di sini. Baik, itu materi kita untuk tugas kelas. Oke, untuk anggota tadi juga sudah kita bahas ya. Kemudian nilai. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Classroom. Kita di sini juga bisa atau penilaian akan langsung masuk ke sini. Dan fitur ini, menu ini tidak akan ada di siswa atau mahasiswa. Khusus hanya untuk guru atau dosen saja. Nah, jadi sekian dulu materi kita mengenai
bagaimana membuat kelas online atau membuat pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Ya, pembahasannya sudah cukup lengkap dan kita sudah bisa langsung mengaplikasikannya di dalam perkuliahan atau pembelajaran kita. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa diklik like dan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa ya share di semua sosial media yang dipunya. Ya, subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.